Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, bapaknya cuma satu. Selain itu ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi di dalamnya karena tidak memanfaatkan dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan luang waktu. Banyak saudara-saudara kita yang sakit hari ini tidak bisa hadir di sini atau masih terbaring di rumah sakit. Kita doakan agar mereka mendapatkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin, dan bisa beraktivitas kembali. Yang di Kemang Pratama bisa bergabung ke majelis taklim kita ini. Yang punya waktu luang, ya alhamdulillah ibu-ibu punya waktu luang, sementara bapak-bapak bekerja mencari nafkah, ibu-ibu mencari ilmu, alhamdulillah. Jadi waktu luang dan kesehatan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum ajal datang menjemput. Kita bersyukur juga pada kesempatan kali ini, wabil khusus saya pribadi kembali lagi ke Kemang Pratama Masjid Baitul Jihad dengan masjid yang baru kali ini ya, setelah berapa bulan absen ya. Ternyata maksudnya menunggu masjidnya jadi. Udah berapa bulan masjidnya jadi, Bu? Ya berapa bulan, pertanyaannya bukan baru atau berapa bulan? Sejak Ramadan. Ramadan sudah ditempatin. Sudah hampir setahun ya. Kalau hampir setahun namanya 8 bulan. 8 bulan. Kira-kira itu. Alhamdulillah. Berarti 8 bulan saya belum kesini lagi. Istirahat dulu. Ibu-ibu yang kami hormati, tema yang akan kita sampaikan adalah menjadi muslimah yang tangguh. Ya kalau masjidnya sudah bagus, tangguh kan masjidnya, nggak kecil kayak kemarin ya. Berarti ibu-ibunya harus tangguh juga. Masa masjidnya tangguh, ibunya loyo kan, nggak gitu. Dan saya lihat cukup lumayan karena masjidnya baru, besar, nyaman, nampaknya jamaahnya nambah. Nampaknya ya, dibanding kalau di masjid kecil itu ya segitu-gitu aja. Tapi ketika masjidnya besar, masya Allah sampai belakang, kursinya aja nggak bisa dihitung kan. Ya, jadi kalau masjidnya tangguh, muslimahnya harus tangguh. Ya. Jangan sampai terbalik. Ya. Ibu-ibu yang kami hormati, ini berdasarkan hadis sahih. Ya, saya bacakan bahasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidz dha'if. Ya, apa artinya? Orang mukmin yang kuat, mukmin atau mukminah. Ya, ini sama. Mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sama-sama beriman, sama-sama tinggal di Kemang Pratama, ya sama-sama jamaah Masjid Baitul Jihad.
Yang satu kuat, sehat wal afiat, yang bisa mengangkat meja di depan kita ini. Yang satu sakit-sakitan, lemes, ya gitu kan, ngangkat gelas saja nggak bisa, lemes, sakit-sakitan. Setiap bulan masuk rumah sakit. Ada orang mukmin seperti itu, harus kita akui kenyataannya memang ada seperti itu, baik karena sakit atau karena faktor usia atau faktor yang lain. Mana yang lebih dicintai? Tentunya yang lebih kuat. Dalam hal ini pertama kuat fisiknya. Nanti kita terangkan kuat apanya, termasuk kuat fisiknya, kuat imannya, kuat ilmunya. Ada juga mungkin yang fulanah kuat fisiknya, tapi lemah imannya. Mungkin yang sakit-sakitan kuat imannya, walaupun lemah fisiknya. Yang sehat kuat fisiknya, tapi lemah uangnya. Kan banyak itu. Ada ibu-ibu yang sakit-sakitan, tapi uangnya kuat. Bisa membangun masjid Baitul Jihad seperti ini. Berapa miliar bu ini bu? Ada yang tahu berapa anggaran bangun masjid Baitul Jihad ini bu? Bocor halusnya berapa? Berapa miliar? 15? Ya nanti dicari lah. Yang jelas alhamdulillah ada yang membantu kan begitu ya. Alhamdulillah ada pihak tertentu membantu pembangunan masjid, maka jadinya cepat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena ada orang mukmin yang kuat yang membantu masjid ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mencintai orang mukmin yang kuat imannya, kuat duitnya, kuat fisiknya, kuat ilmunya. Namun kedua-duanya mempunyai kebaikan. Tapi jangan salah bu, bukan berarti orang lemah nggak punya baik, orang lemah juga punya kebaikan. Orang yang sakit-sakitan itu kebaikannya apa bu? Doanya mustajab. Dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang sehat biasanya jarang berdoa. Ya kan? Mau doa apa sehat alfiat? Nah, kurang dekat dengan Allah. Begitu. Masing-masing mempunyai kebaikan. Makanya di sini ihris ala ma yanfa'uka, mumpung kita sehat, ibu-ibu ihris ala ma yanfa'uk. Maka bersungguh-sungguhlah ya. Bersungguh-sungguhlah ihris ala ma yanfa'uka. Ini saya begini kan maksudnya biar poin-poinnya begitu Pak ya. Ini kok begini. Poin-poinnya biar tahu ya. Maka bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat. Kalau ibu kepengen mudah lagi di sini aja ya poin-poinnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Satu. Jadi yang harus kita kerjakan adalah satu, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Menuntut ilmu bermanfaat. Harus bersungguh-sungguh. Mencari duit bermanfaat, bersungguh-sungguh. Ya. Jalan pagi, ibu di sini sering jalan pagi enggak bu? Rombongan gitu. Ya, muter. Sungguh-sungguh karena jalan pagi itu banyak manfaatnya. Ya, minimal ya untuk membantu metabolisme tubuh kita. Jadi kita itu sakit itu kadang-kadang karena kurang gerak. Udah kerja Ustaz, sudah nyuci piring, sudah nyapu, itu bukan olahraga, Bu. Para kedokteran ya itu bagus tapi tidak teratur, makanya harus tetap berjalan kaki. Jalan kaki itu bagus ya karena kaki kita ini adalah khususnya betis adalah jantung kedua. Dengan jalan kaki insya Allah peredaran darah lancar. Ya, yang sakit asam urat ada nggak di sini? Nggak ada, alhamdulillah. Ya, biasanya ada. Biasanya asam urat itu
karena ya kelebihan purin kan, itu makanan-makanan zat-zatnya itu nggak bisa dicerna, terutama oleh ginjal. Itu karena apa? Karena kurang jalan kaki dan kurang minum. Makanya kalau lagi kajian ini pas nggak puasa banyaklah minum, apalagi ustadznya, supaya pencernaan lancar, tidak terkena asam urat. Ya. Supaya kristal-kristal yang ada dalam tubuh kita ini bisa terurai. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat. Ya. 2, mintalah pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan setiap kegiatan. Kalau mau ngaji itu ya Allah tolonglah saya supaya tetap semangat ngaji ya Allah. Kadang-kadang datang rasa malas, benar nggak Bu? Malas gitu. Lagi nggak mood mau ke Baitul Jihad. Apalagi yang isu Ustadz Zen, wah nggak enak katanya, nggak usah datang. Malesnya bukan main. Amin ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk istiqomah di dalam menjalani ibadah menuntut ilmu ini. Sholat sunnah, ya, infak, sedekah, kadang males. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu. Ya. Ya Allah, hanya kepada Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamulah kami ya meminta pertolongan. Itu surat Al-Fatihah ayat 4 atau ayat 3 atau ayat 5 ya. Itu inti daripada isi Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an itu Al-Fatihah ya. Dan inti Al-Qur'an adalah ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti hidup ini menyembah Allah. Ketika menyembah Allah itu minta bantuan kepada Allah. Ya, nggak bisa kita beribadah tanpa bantuan, tanpa digerakkan hati, nggak mungkin kita datang ke Baitul Jihad ini. Yang ketiga, janganlah lemah, janganlah putus asa, jangan malas, ayo. Ini namanya muslimah yang kuat itu nggak malas, saya harus rajin. Nomor 4 apa? Jika engkau tertimpa musibah, lah ini masalahnya. Kadang-kadang dalam hidup ini ada musibah, ada problematika, ada kendala. Jika ada sakit, janganlah putus asa. Jika ada musibah, jangan putus asa, jangan lemah, jangan mengeluh. Jika rumah tangga kurang akur, ya, kurang harmonis dengan suami dengan anak, jangan lemah, jangan putus asa, semangat. Itu kan Ustadz, banyak masalah di rumah saya. Jangan lemah Bu, jangan banyak mengeluh. Karena salah satu ciri wanita yang solehah, yang kuat itu tidak mengeluh. Ustadz, seorang wanita kalau tidak mengeluh, itu nanti menjadi beban, jadi pikiran. Akhirnya menjadi asam urat. Jantung, tekanan darah tinggi, stres. Karena stres itu ya membuat berbagai penyakit dalam tubuh kita. Makanya harus diungkapkan. Ya, mengungkapkan itu tidak mesti harus mengeluh. Ibu bisa mengungkapkan di dalam tulisan. Makanya siapkan buku tulis. Ya, keluhkan dalam buku tulis itu. Itu di WA. Tapi WA-nya dikirim ke pribadi lagi. Atau dikirim ke orang lain, dihapus lagi. Kan yang penting ibu-ibu perantau yang penting ungkapkan isi hatinya. Curhat. Walaupun tidak mesti didengar orang lain. Makanya kalau mau curhat, masuk kamar. Kemudian tutup pintu, curhat di depan cermin. Marah-marah di situ. Yang penting udah puas mengungkapkan seluruh apa isi hatinya. Walaupun tidak usah didengar orang lain. Yang penting diungkapkan. Tidak mesti kepada orang lain.
Tidak mesti kepada suami, apalagi kepada tetangga. Banyak loh ibu-ibu curhatnya ke tetangga. Ada minimal ke suami, minimal ke orang yang terdekat, ya. Minimal kepada orang tua atau mertua. Jangan diumbar kemana-mana. Ya. Karena itu rahasia keluarga, ya itu adalah masalah pribadi kita. Itu Bu ya. Jika tertimpa musibah, sabar. Jangan banyak mengeluh, karena salah satu ciri wanita tidak soleh itu sering mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Bagaimana Ustaz caranya supaya enggak mengeluh? Ingatlah nikmat yang kita terima. Bu, kalau kita banding antara nikmat dengan musibah, mesti banyak nikmatnya. Sekarang saya tanya, Ibu sakit berapa minggu? Sakit gigi pernah Bu? Berapa minggu? Paling 3 hari, seminggu. Enggak sakit giginya berapa tahun? Sejak lahir Ustaz. Sampai 40 tahun enggak sakit gigi. 40 tahun sehat. Sakit giginya seminggu. Kok mengeluh? Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kami kesehatan 40 tahun. Sakit giginya cuma seminggu, enggak apa-apa, sabar. Anu gitu. Caranya gitu, Bu. Sehingga kita itu jadi orang yang selalu bersyukur. Ada hadisnya itu, ya. Sebaik-baik kalian adalah, ya, unduru ila man huwa asfala minkum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang di bawah kita. Di bawah kita itu maksudnya apa? Di bawah ekonominya, di bawah sakitnya, di bawah masalahnya. Maksudnya di bawah itu yang lebih fatal daripada kita. Makanya ibu-ibu kalau punya masalah ya jangan duduk di Kemang Pratama ini. Kalau punya masalah keluar dari Kemang Pratama ke pasar-pasar. Ya, lihat orang-orang di pinggir jalan, pedagang asongan, ibu-ibu yang sakit, yang jualan sayur-sayuran, yang satu ikat harganya 3.000, untungnya 500 rupiah. Lihatlah itu Bu, nanti Bu, alhamdulillah saya masih diberikan Allah kelebihan dibanding orang-orang itu. Nah kalau sakit Ustadz, bukannya orang-orang pasar itu sehat semuanya. Kalau ibu sakit datanglah ke UGD, unit gawat darurat. Di situ ada orang yang ketabrak, ya. Saya pernah ke unit gawat darurat itu, ya. Itu ada ibu-ibu ditabrak busway. Itu naik motor. Kasihan tuh, kakinya sampai gosong. Oh, teriak-teriak itu. Datanglah pemerintah. Waktu itu di Jakarta, Pemda 1, 2, 3 minta maaf. Ya, mewakili sopirnya yang lagi ngantuk karena gajinya belum turun-turun, ya. Kan sebenarnya begitu. Truk-truk itu kenapa banyak masalah? Ya karena begitu, kerjanya diforsir, gajinya dikit, dia harus ngelembur, akhirnya ya udah ngantuk nabrak. Saya barusan lihat video itu udah lama mungkin, ya, orang parkir, bukan parkir, berhenti di lampu merah. Ya, ada 10 mobil bagus-bagus. Salah satunya mungkin penduduk Kemang Pratama. Itu dari belakang truk kontainer itu ngebut, ya Allah Bu, langsung nabrak, semuanya hancur itu, 10-20 mobil itu. Kalau truk kontainer, ya, remnya belum, ya nggak pernah dirawat itu truknya, kemudian sopirnya juga nggak jelas, sudah hancur semuanya. Maka kalau kita lihat video itu, alhamdulillah kami masih sehat, masih ikut pengajian. Itu Bu, cara kita supaya tetap tegar, supaya enggak lemah dalam menghadapi masalah. Makanya jangan, jika engkau tertimpa musibah, janganlah berkata seandainya aku lakukan demikian, maka akan demikian dan demikian. Oh, taunya dulu saya enggak nikah dengan fulan, ternyata orangnya kayak gini, udah gimana lagi. Taunya dulu saya enggak makan ini, ternyata membuat penyakit. Dan itu taunya dulu, kalau seandainya dulu itu enggak ada dalam kamus Islam. Yang sudah terjadi ya sudah, nasi sudah jadi
kubur, jangan bilang seandainya. Itu membuat kita tambah sedih. Udah, jangan disesali. Itu Bu ya. Karena seandainya ini akan membuka pintu setan. Tetapi hendaklah kalau kena musibah katakan ini adalah takdir Allah. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Sudah, qadarullah wa masyafa'al. Terus mau apa lagi? Gitu Bu ya. Saya pernah depan lewat ini Jalan Narogong itu Bu, lagi macet gitu, dekat Kemang Pratama. Itu pulang dari mana nggak tahu, ya. Saya lagi baca WA gitu, ada yang nyopir ya. Tiba-tiba karena macet jedua dari belakang, bulat. Ternyata mobil belakang lagi ngantuk nabrak jedua. Terus mau apa Bu? Marah-marah. Belakang itu rengsek. Terus apa? Yaudah, akhirnya kita damai, minta tanggung jawab. Ya sudah, kita minta tanggung jawabnya aja Pak. Itu sudah terjadi. Ya, karena Bapak ngantuk, Bapak lagi melamun, Bapak lagi nggak fokus. Dia pegawai juga, kasihan. Saya pekerja Pak, ini mobil sekolah dan sebagainya. Ya sudah, nggak apa-apa. Mau apa lagi? Sudah terjadi. Ya, qadarullah wa masya'a fa'al. Itu bahasa Arabnya gitu Bu ya. Kalau bahasa Indonesianya ini adalah takdir Allah, apa yang dikehendaki pasti terjadi. Ini bahasa Arabnya ini. Mana tadi? Ini walakin qul qadarullah wa masya'al fa'al. Allah telah mentakdirkan, maka yang dikehendaki pasti dilakukan. Udah. Kalau ingin mantap lagi Bu, ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh takdir makhluk termasuk kita ini sudah tertulis 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Itu lebih ekstrim lagi Bu ya. Kalau kita sudah bisa mengatakan seperti itu, sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Namanya takdir azali. Namanya takdir ya, azali ya. Takdir sejak dahulu, azali, takdir sebelum ada langit dan bumi. Jadi ibu-ibu hari ini datang hari Senin ya, setelah 8 bulan Masjid Baitul Jihad yang baru ya itu dibangun setelah 8 bulan, ditakdirkan Allah baru diundang ibu-ibu di sini. Itu dah takdir, nggak bisa mengelak ya, nggak bisa mengelak loh. Memang Allah menggerakkan Bulisa. Kok sekarang Bulisa mana? Bulisa ya, Bulisa mana oh belakang. Biasanya yang WA saya itu Bu Ici yang mana? Oh ada. Udah lupa mungkin Bu ya, udah lama sih ya. WA-nya nomornya hilang mungkin ya. Itu udah ditakdirkan 50.000 tahun yang lalu, ya sudah jalan aja. Nah, termasuk takdir buruk, takdir baik, takdir apapun juga itu sudah ditakdirkan. Mana Ustadz dalilnya lagi dalam Al-Quran? Saya senang Al-Quran Ustadz. Oke, Quran surat 57 ayat 22-23. Kita senang itu Bu membaca surat ini. Seandainya ibu pulang dari pengajian ini tidak ada yang ingat kecuali satu ayat ini cukup. 57-22. Coba ada enggak? Baik enggak. 27. 57 surat Al-Hadid ya, surat Al-Hadid surat ke-57 ayatnya 22-23.
Apa bunyinya Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa-apa yang menimpa bumi ini dan yang menimpa kalian, apa saja yang menimpa kalian, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa, kecuali fi kitabin, sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Apa manfaat kita yakin dengan takdir? Manfaatnya dua. Satu, manfaatnya apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya tidak sedih, supaya tidak putus asa terhadap musibah, terhadap apa yang luput, terhadap apa yang luput darimu. Kepengen ini kok nggak dapat, ya sudah, gimana lagi. Saya pernah berapa tahun yang lalu, masih ingat Bu, waktu itu saya dari Jakarta mau ngajar ya. Waktu itu saya jadi dosen terbang. Ternyata jadi dosen terbang itu nggak enak ya. Itu dari Jakarta ke Solo ya, mau menguji, kalau nggak salah itu mau menguji risalah master ya, seorang ustadz di sana ya. Qadarullah pesawatnya itu delay. Pesawat yang terkenal delay itu loh Bu. Ya apa nggak tahu namanya ya. Pokoknya yang itulah ya, yang terkenal delay itu. Walaupun agak murah ya. Itu jam 7 sebelum subuh sudah berangkat, mestinya jam 7 take off. Qadarullah pengumuman seluruh penumpang pesawat ini ya mohon maaf delay 1 jam. 1 jam. Padahal mulai sidang risalah magister itu mungkin jam 9 ya, atau jam 8. Berarti gagal dong kita menguji ya. Gagal dong kita ngajar begitu. Ya sudah, mau apa lagi? Tapi ada orang di samping saya, namanya pengusaha. Cuma pengusaha ini nggak pernah ikut ngaji di Baitul Jihad. Nampaknya laki-laki. Saya nggak pernah lihat di sini itu. Itu apa? Langsung kan dia diberi ini Bu, diberi bagi yang terlambat silahkan mengambil snack. Ya snacknya ya isinya ya 3 makanan lah ya. Kayak gini nih Bu ya, persis lah, ya, cuma warnanya beda. Ya. Itu apa Bu? Ya saya makan aja. Tapi orang sampai ini enggak Bu, dilemparkan ke pramugari, wah gitu. Pramugarunya, wah ini kurang ajar. Pramugarinya merasa tersinggung, akhirnya lapor ke atasan. Kenapa? Karena delay tadi 1 jam. Wah marah dia. Ini pesawat apa? Pesawat apa? Pesawat nggak pernah ngomong itu. Padahal laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan wajar. Perempuan itu punya kota 20.000 kata-kata. Kalau laki cuma 7.000. Namanya sejak pagi dia belum ngomong deh. 7.000 dikeluarkan. Amaruganya kalau atasan udah nggak apa, sabar aja Mbak katanya. Terus masuk, sekarang udah 1 jam masuk. Ketika masuk pesawat, laki-laki yang lempar tadi Bu, belum puas Bu. Di pesawat provokator, berdiri gitu. Ayo seluruh penumpang, ketahuilah pesawat ini pesawat yang jelek, pesawat yang nggak jelas, pesawatnya. Oh begitu, bisa ceramah, provokator. Habis itu, kok enggak? Saya bilang, kok enggak berangkat-berangkat? Ternyata ada laporan pilotnya takut. Ini nanti kalau di atas marah-marah, itu gimana? Nggak bisa turun pesawatnya kan? Didelay lagi 1 jam. Ngurusin orang itu. Pramugari silakan Pak duduk, nggak mau duduk dia. Akhirnya manggil security. Setelah 1 jam,
Akhirnya diambil oleh security paksa dibawa keluar. Orang itu turun dari pesawat. Jadi kita udah terlambat 1 jam, ditambah 1 jam di atas pesawat nggak naik-naik. Udah 2 jam kan? Rugi. Marah nggak marah sama aja. Justru kalau marah tambah terlambat. Kita rugi semua, Bu. Tapi kita mau marah, gimana udah diem aja. Banyak istighfar. Ya sudah, tawakal ala Allah, apa yang terjadi nanti di Solo dan sebagainya, saya tawakal. Ternyata apa, Bu? Orang itu ruginya 3 kali. Pertama, yang orang ini ya terlambat 1 jam, dia marah-marah terlambat 1 jam lagi. 3, dia diturunkan tiketnya hangus, dia malu, dia dimarahin, entah dia apain. Yang jelas dia nggak berangkat. Mungkin berangkatnya beli pesawat lagi, beli tiket lagi. Itulah kalau orang tidak mau menerima takdir Allah itu seperti itu, Bu, gambarannya. Makanya Ibu nanti kalau ada masalah jangan marah-marah, Bu, ya. Udah banyak istighfar aja. Ya, kita juga yang nggak marah-marah ikut rugi. Makanya supaya bilang aja pesawatnya terlambat. Sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum ada pesawat itu. Sudah sebelum ada langit dan bumi selesai. Ya. Nampaknya orang itu bisnis, Bu. Dia mau pertemuan meeting dengan rekan bisnisnya yang mungkin potensi untung sampai 100 juta, mungkin begitu. Sehingga rasanya kok gimana ya? Hilang gitu loh, potensi 100 juta. Itu sudah memang bukan rezekinya. Kan begitu aja, Bu. Seperti saya juga terlambat sampai situ, ya sudah apa. Yang kedua, supaya apa, Bu? Tidak bangga dengan apa yang kita dapat. Sama. Kalau kita mendapat sesuatu nggak usah bangga-bangga banget lah, itu sudah takdirnya. Jadi kita gagal tidak sedih, kita berhasil tidak sombong, sama aja. Seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muslimah yang tangguh. Itulah ibu-ibu pengajian Masjid Baitul Jihad yang tangguh. Kenapa? Karena memahami surat Al-Hadid ayat 22, 23. Kami harapkan ibu-ibu itu ayat ditulis, di print, ya, ditempel di depan tempat tidur atau di samping cermin itu. Supaya apa? Ingat terus, oh ya sudah ditakdirkan, mau apa? Nggak usah mengeluh, nggak usah marah-marah, ya sudah. Mudah-mudahan yang ditakdirkan Allah baik untuk kita. Panjang ceritanya buat sebenarnya ya. Ada ayat-ayat lain, wa asa an takrahu syai'a wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Kadang-kadang yang kita benci itu kadang-kadang malah baik. Kadang yang kita cintai malah tidak baik. Banyak contohnya, ini contoh aja, Bu, contoh. Karena materi masih banyak. Contohnya apa? Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ibu-ibu pernah dimasukkan dalam sumur enggak? Enggak kan? Nabi Yusuf dimasukkan waktu umurnya masih kecil. Mungkin sekitar 12 tahun ya. Umurnya masih 12 tahun itu, Bu, udah dimasukkan sumur sendiri, kasihan ya Allah. Tapi tahu enggak? Ternyata masuk sumur itu menyebabkan dia masuk istana. Dan dimasukkan sumur itu datanglah para musafir mengambil dia, musafirnya pergi ke luar negeri. Itu ke Mesir. Dari Palestina ke Mesir itu berapa puluh kilo, berapa ratus kilo. Harus naik pesawat. Biayanya berapa juta. Ibu pernah ke Mesir? Belum kan? Pernah ke Mesir? Belum? Nggak punya uang? Masuk sumur. Nanti dibawa musafir ke Mesir gratis. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah saya sampai Mesir, Bu. Saya ke Mesir juga gratis. Alhamdulillah. Niru Nabi Yusuf alaihissalam. Masuk mana dulu ya nggak tahu. Tapi ceritanya
Ya, saya ke Mesir naik bis, Bu. Naik bis. Alhamdulillah saya berkali-kali ke luar negeri itu nggak pernah bayar. Alhamdulillah. Ke Medina, ke Mesir, ke Arab, ke mana? Ke Yordan, ya, ke Maroko, ke Sudan. Ya karena tadi ngikuti cara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya mungkin ya diuji oleh Allah dulu lah ya. Nah, dibalik dimasukkan Sumen itu masuk istana, bukan hanya ke Mesir, Bu, masuk istana. Di istana apa, Bu? Difitnah oleh siapa? Zulaikha. Difitnah, Bu. Ya Allah, sakit hati itu. Maka Ibu kalau difitnah orang nggak usah marah-marah. Barangkali di balik fitnah ini ada kebaikan. Difitnah masuk penjara, Bu. 7 tahun tanpa pengadilan. Padahal yang salah siapa? Zulaikha. Karena dia anaknya menteri, istrinya menteri, dia punya kekuasaan. Makanya dia dipenjarakan karena masalah politik. Tapi yang terjadi, Bu, dia 7 tahun, habis itu mengirim surat ke teman yang selamat, berharap surat itu sampai ke raja, sampai ke presiden, supaya membebaskan dia. Apa yang terjadi? Yang bawa surat lupa. Bahasanya suratnya jatuh. Enggak disampaikan sampai 7 tahun lagi. Berarti sudah 7 tahun tambah 7 tahun lagi. Ya Allah, sedihnya. Tetapi yang terjadi, ternyata Allah mengundurkan pembebasan Nabi Yusuf itu ada satu agenda besar. Nanti setelah 7 tahun ini rajanya bermimpi. Mimpi itu tidak bisa ditakwilkan oleh ahli-ahli, ya, para tukang sihir itu nggak bisa mentakwilkan. Baru ingatlah temannya tadi, wahai raja, saya ingat punya teman di penjara namanya Yusuf, dia ahli takwil mimpi, panggil dia. Dipanggillah Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi, raja senang sama dia, dibebaskan dan diangkat jadi perdana menteri. Menguasai Mesir dia waktu itu. Jadi terlambatnya keluar dari penjara itu ternyata untuk kebaikan. Di penjara itu ternyata untuk kebaikan. Siapa yang tahu, Bu? Enggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa musibah itu kadang-kadang membawa kebaikan di mana kita tidak tahu. Saya punya teman, ya, itu ditabrak, Bu. Yang nabrak ibu-ibu, kayak ibu-ibu ini nih. Kan enggak fokus tuh. Reteng kanan, belok kiri, itu ibu-ibu. Makanya nabrak anak muda ini. Anak muda ini ya orang miskin gitu loh, tapi lumayan akhlaknya baik. Ditabrak lah. Nah, ternyata anak mudanya sakit, dibawa ke rumah sakit begitu kan. Lama-lama ditanya, ya, Mas sudah punya calon belum? Belum. Ya sudah, sama anak saya ya. Akhirnya dia menikah dengan ibu yang nabrak tadi. Dengan anak ibu yang nabrak tadi. Jadi ditabrak itu ternyata membawa manfaat. Nah itu, Bu. Begitu cara berpikir begitu, Bu. Kalau ada musibah, maka cara berpikir kita mudah-mudahan musibah ini membawa manfaat. Ada seorang ibu-ibu pengajian, anggota pengajian kita juga berapa tahun yang lalu, dia nulis buku Prahara Menjadi Pahala. Dia banyak kasusnya, orangnya dari Sumatera. Dia punya kasus banyak, tapi kasusnya itu membawa kepada keberkahan dan dia taubat. Ada juga, saya nggak kenal, seorang artis, ya, tinggalnya di Tangerang. Artis itu pakainya bikini, ya, you can see, ya, ya pakainya gini lah, biasa artis kan, menampakkan auratnya. Tiba-tiba anak satu-satunya sakit keras, DPD atau apalah ya, sakit keras. Kata dokter, maaf Bu, nampaknya anak ibu tidak bisa diselamatkan.
mungkin bisa hidup 3 sampai seminggu, 3 hari sampai seminggu. Wah, nangis menggir-menggir, nangis itu ibu. Tiap hari, tiap malam dia sholat tahajud. Padahal selama hidupnya nggak pernah sholat. Makanya dengan anaknya sakit, dia sholat tahajud dan setiap hari Senin datang ke Masjid Baitul Jihad untuk pengajian. Setelah kena musibah, ketika nggak kena musibah nggak pernah datang pengajian. Jadi mungkin ada sebagian ibu-ibu yang datang ke sini setelah ada musibah ya. Itu ya Allah, dia bilang ya Allah, seandainya Engkau sembuhkan anak putri saya masih 3 tahun ya, masih 3 sampai 3 tahun kira-kira. Saya berjanji akan bertobat. Kata Allah, benar. Benar ya Allah, benar. Benar, akhirnya Allah menyembuhkan anaknya, anak semata wayang. Ya, satu-satunya anak. Selamat dengan ajaib. Dokter juga bingung, kok bisa selamat, bisa hidup lagi. Masya Allah, ini keajaiban. Benar ya, dia berjanji kepada Allah dan dia menepati janji itu. Setelah anaknya sembuh, dia keluar dari dunia hiburan ya, dia pakai jilbab ya, pakai kerudung dan rajin mengikuti pengajian setiap hari Senin ya. Kemudian karena uangnya banyak, dia orang kaya ya, dia berpindah profesi jadi jadi pimpinan perusahaan di daerah Tangerang itu. Dan dia jadi orang dermawan, suka menginfak gitu. Dia membuat buku dibagi-bagi. Intinya apa? Ternyata musibahnya menimpa anaknya membawa dia kepada hidayah. Wah, ceritanya banyak, mungkin ada 100 cerita. Kalau saya ceritakan sampai jam 1 nggak cukup. Kapan-kapan nanti dicicil lagi. Situ dulu Pak ya. Baik. Karena saya teruskan hadisnya, karena perkataan seandainya dapat membuka amal setan. Maka jangan bilang seandainya Bu. Ya sudah, yang sudah terjadi, sudah terjadi. Demikianlah hadis ini. Mudah-mudahan Ibu bisa memahami isi hadis ini. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, namun kedua-duanya mempunyai kebaikan. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap kegiatan ya. Janganlah menjadi lemah. Jika engkau kena musibah, berkatalah. Janganlah berkata seandainya, tapi berkatalah inilah takdir Allah, apa yang dikehendaki pasti terjadi, karena sesungguhnya kata seandainya dapat membuka amal syaitan. Ini mukadimah Bu ya. Sekarang kita masuk pembahasan kita. Ya. Jadi langsung aja, apa yang dimaksud tangguh di sini? Dimaksud tangguh satu, seorang muslimah yang kuat adalah yang tangguh iman dan ketaatannya Bu, pertama kali. Walaupun sakit-sakitan, tapi kalau imannya kuat, dia lebih dicintai oleh Allah. Walaupun badannya lemah. Dalilnya apa? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Surat Al-Ahzab 71. Contohnya siapa? Contohnya adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa Bu? Khadijah Bu? Istri Rasulullah yang nomor berapa emang istri Rasulullah itu? Berapa? Sudah ngaji berapa tahun-tahun kan, berapa coba? Diuji dulu. Berapa istri Rasulullah? Ayo. Istri Rasulullah SAW itu jumlahnya 13. Banyak kan? Dirinci. Yang 2 dicerai. Siapa namanya? Enggak perlu disebut namanya. Oh, dicerai kok sudah selesai. Saya juga enggak tahu namanya. Enggak terkenal. Ngapain dihafal? Udah dicerai. Belum disentuh juga kan? Malam pertama, udah kamu pulang aja, dicerai. Ceritanya panjang, nggak perlu saya ceritakan di sini, nanti habis waktu. Habis waktunya.
Tinggal 13 kurangi 2 ada berapa? 11. Itu 11 itu istri aslinya 11. Tapi yang 11 yang 2 meninggal duluan. Itu ya, Bu. Itu harus jadi istrinya ada 13 ya. Dikurangi 2 karena cerai. Gitu kan? Sama dengan 11. Ya kan, gitu hitung-hitung sama 11 dikurangi 2 karena meninggal duluan. Jarang loh, Bu, istri meninggal duluan, biasanya bapaknya meninggal duluan. Ya, karena ibu biasanya lebih sehat. Lah, siapa yang meninggal dunia? Khadijah. Ya. Sama Zainab siapa? Zainab ada 2, Zainab binti Khuzaimah. Berarti tinggal 9. 9 ini dihitung sendiri. Siapa aja, Bu? Zam'ah, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar, Sofia binti Hafsah binti Umar bin Khattab, Sofia binti Huyai bin Akhtab, Maimunah ya, kemudian Maimunah, Ummu Salamah ya, kemudian Ummu Habibah. Udah kan? Siapa? Iya, itu Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Ummu Salamah. Ada 9. Sudah hitung 9 semua kan 9. Ya, ada, nanti dihafal sendiri ya. Yang penting di sini, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Khadijah. Bukan Aisyah, Ustaz. Aisyah itu ketika Khadijah sudah meninggal dunia, maka kecintaannya pindah kepada Aisyah. Walaupun begitu, Rasulullah sering menyebut nama Khadijah. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Khadijah, kenanganmu tidak terlupakan." Gitu. Masya Allah, sangat cinta banget. Aisyah ada di sampingnya, cemburu, "Ya Rasulullah, Khadijah itu sudah meninggal dunia. Ngapain mikir dia? Mikirlah saya yang masih hidup." Kata Rasulullah, "Nggak bisa Aisyah." "Loh, kok nggak bisa? Apa penyebabnya?" "Ada 4 penyebab," kata Rasulullah. Disebutkan. Pertama apa? Khadijah itu perempuan pertama kali yang beriman kepadaku. Kamu waktu itu nggak ada. Kamu kemana waktu itu? Mekah tidak ada orang Muslim kecuali Rasul dengan Khadijah. Luar biasa kan, kuat imannya, Bu. Seluruh cewek di seluruh perempuannya nggak percaya. Seluruh jamaah nggak ada yang percaya. Yang percaya cuma 1, Khadijah. Yang kedua, Khadijah itu jujur. Maksudnya Khadijah itu selalu apa, Bu? Selalu membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 nih, saya ringkas, sudah ada ya. Cuma saya ringkasnya aja. Pertama apa, Bu? Dia beriman pertama kali. Ya, beriman pertama kali. Yang kedua, membenarkan pertama kali. Apa bedanya membenarkan? Beriman itu beriman kepada Allah. Membenarkan itu setiap ucapan Rasulullah itu pasti dibenarkan, walaupun kadang nggak masuk akal. Saya percaya dengan omonganmu wahai Rasulullah. Yang ketiga apa, Bu? Khadijah mempunyai harta, kuat hartanya. Ini, Bu, Khadijah itu punya harta banyak, kaya raya, saudagar kaya. Semua hartanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, kamu punya harta enggak? Enggak. Yang lain enggak punya harta. Yang 9 itu tidak punya harta sebanyak Khadijah. Khadijah yang paling banyak harta dan semuanya diinfakkan kepada Rasulullah. Gimana Rasulullah enggak cinta? Yang terakhir apa, Bu? Khadijah punya anak, mempunyai 6 anak. Loh, yang lain tidak punya anak. Sekarang, Bu, suami itu
mencintai istrinya, yang punya anak atau nggak punya anak? Yang punya anak kan? Ya. Jadi anak itu salah satu faktor yang membuat rukunnya suami istri. Saya kenal dengan beberapa orang yang mau cerai gara-gara ada anaknya nggak jadi. Kita kasihan sama anak kita, udah kita sepakat nggak jadi cerai. Banyak orang cerai gara-gara salah satunya nggak punya anak, bahkan karena tuduhan penyebabnya kamu, nggak penyebabnya kamu, udah akhirnya bisa. Ada beberapa ustadz yang kayak gitu saya lihat, ya, atau beberapa orang yang kayak gitu. Akhirnya apa? Cerai. Makanya Khadijah termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah karena 4 ini, Bu. Dan 4 ini tidak dimiliki oleh istri-istri yang lainnya. Maka Khadijah itu dianggap orang yang kuat imannya, kuat hartanya, kuat pengorbanannya. Udah segala-galanya lah Khadijah itu. Hadirin rahimakumullah. Maka sekarang nyari Khadijah susah. Ya. Itu hanya milik Rasulullah SAW aja. Itu yang pertama, Bu, ya, kuat karena imannya. Yang kedua, kuat karena ilmu dan akalnya. Ya. Dalilnya apa? Surat Az-Zumar ayat 9. Makalahnya udah di HP Ibu semua kan? Tapi ntar lagi nggak apa-apa lah, bagus. Kalau di HP itu susah nyarinya nanti, Bu. Lagian membuat mata sakit. Jadi tangguh dalam ilmu dan akal. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang setiap Senin datang ke Baitul Jihad dengan orang yang tidak pernah datang, kan gitu? Saya kira ibu ini lebih dicintai oleh Allah, ya, daripada ibu-ibu yang tidak datang. Yakin nggak, Bu? Yakin dari sisi menuntut ilmunya. Menuntut ilmu dicintai oleh Allah. Ustadz, yang di luar kan baik. Ya, dia baik, tapi kekurangannya satu, tidak menuntut ilmu. Ya, kecuali kalau menuntut ilmu di tempat lain cerita. Ya. Itu ya. Siapa contohnya? Contohnya Aisyah. Jadi Khadijah itu kuat iman dan hartanya, Aisyah kuat ilmunya. Ibu tinggal milih siapa? Kepengen seperti Khadijah atau kepengen seperti Aisyah? Dua-duanya, Ustaz. Kalau kepengen seperti Aisyah, ya harus banyak hafal, Bu. Aisyah itu hafal 2210 hadis. Ibu hadis berapa? Hafal berapa hadis, Bu? Hafal berapa hadis, Bu? Gitu kepengen jadi Aisyah. Susah loh, Bu. Makanya kenapa? Bu, pertanyaannya, kenapa rata-rata ulama, rata-rata ustadz kok dari laki-laki, kenapa? Ya ada juga ustadz perempuan, ya ada, tapi jarang kan? Coba ahli tafsir perempuan siapa? Ahli fikih perempuan siapa di dunia ini? Jarang. Paling satu, Aisyah. Kenapa? Karena wanita itu sibuk ngurusin anak, sibuk masak, ya, sibuk ngerumpi. Mestinya laki-laki itu kalau nunggu ustadznya belum datang atau nunggu jam 10 lebih 10 menit, ya 10 menit lumayan kan? Kalau ibu-ibu kan ngobrol. Kalau laki-laki baca. Beda. Ngerumpi dengan baca beda lah ya. Menuntut ilmu yang satu dapatnya, ya mungkin informasi dapat. Maksudnya bahwa kalau laki-laki kan masak langsung jadi. Ya, ibu kan mesti ngerajang-ngerajang dulu. Ya kan, goreng dulu, ini dulu. Habis setengah jam di dapur. Laki-laki setengah jam untuk belajar. Kalau nggak ada yang masak, tinggal beli, datang, selesai. Nggak usah masak. Kan begitu. Maksudnya bahwa Aisyah ini kuat ilmunya. 2210 hadis itu diriwayatkan. Ummu Salamah, ada 2 istri Rasulullah yang hadisnya banyak, Bu, ya. Aisyah berapa, Bu? 2020. Ummu Salamah berapa? 378. Jauh ya?
Jauh. Lah Ummu Salamah aja nikahnya baru kemarin. Jadi Aisyah kan nikahnya dari awal. Aisyah itu nomor berapa, Bu? Nomor 3. Pertama Khadijah, kedua Saudah, sudah ibu-ibu ini. Yang ketiga baru Aisyah. Pantes dia paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah. Kan umur pernikahannya paling lama dan yang paling sering dibawa Rasulullah. Ummu Salamah baru ketika beliau mau meninggal baru dinikahi ya. Rasulullah baru menikahi Ummu Salamah, maka lumayan 378 hadis. Kapan-kapan kita bahas Ummu Salamah, bagus ini biografinya Ummu Salamah, wanita yang hebat, yang tangguh, yang bijak, yang cerdas Ummu Salamah. Tapi Bu, dia kena musibah Bu. Ummu Salamah itu musibahnya apa Bu? Tahu nggak? Musibah terbesar bagi Ummu Salamah. Suaminya Abu Salamah, namanya siapa? Abu Salamah. Itu paling dicintainya. Ya, tidak ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, meninggal dunia mendadak. Waduh, shock, stres. Sampai beliau menangis. Ya, menangis. Nggak move on selama berapa bulan itu. Ya kayak ibu-ibu kayak ini kan. Tapi kemudian datanglah Rasulullah, wahai Ummu Salamah, ya, bacalah doa. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dalam musibahku ini dan gantilah yang lebih baik. Itu begitu Bu ya doanya. Ya Allah, berikan pahala pada musibah dan gantikan yang lebih baik. Suaminya baik kan? Diganti yang lebih baik siapa? Rasulullah. Akhirnya Rasul melamar Ummu Salamah. Pertama nolak. Saya nolak Rasulullah. Kenapa? Saya belum move on. Saya pencemburu. Udah saya doakan cemburu kamu hilang. Nah, akhirnya didoakan Rasulullah cemburunya hilang. Akhirnya beliau mau dinikahi oleh Rasulullah dan menjadi wanita yang luar biasa. Ya, 378 hadis. Ini termasuk yang tangguh. Baik, yang ketiga apa? Tangguh dalam kesabaran dan ujian. Ini yang saya ceritakan di awal tadi, Bu. Rata-rata wanita itu seringnya kena musibah. Lebih banyak laki-laki atau perempuan, Bu, musibah itu? Perempuan. Sebenarnya sama. Cuman perempuan tuh kalau kena musibah itu kayaknya dibesar-besarkan gitu loh, Bu. Seakan-akan, wah, ya saya yang paling sengsara di dunia ini saya paling sengsara. Oh cuma gitu aja, paling sengsara. Yang sengsara itu lebih banyak, cuma digambarkan oleh dirinya, perasaan dia. Kan wanita itu kan pakai perasaan kan, wah musibah yang sangat besar sampai menyakitkan hati saya, sakit hati saya, kan begitu perempuan. Mendingan saya digores dengan pisau tangan saya daripada engkau menggores hatiku. Memang hatinya tergores kayak apa sih? Susah. Perempuan itu susah, Bu. Gimana? Karena pakai perasaan. Ketika diajari gini Al-Quran dan Sunnah nggak masuk, nggak masuk. Karena pakai perasaan. Itu yang susah. Lah perempuan yang bisa mengendalikan perasaannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah sukses. Dan insya Allah nggak terlalu sedih. Jadi kalau ada musibah jangan disedih-sedihkan, Bu ya. Biasa aja. Ya memang nggak bisa, memang perempuan susah. Makanya paling penting itu perempuan itu harus tangguh dalam kesabaran dan ujian. Innallaha ma'as-sabirin. Contohnya siapa? Siapa contohnya, Bu? Asia. Tadi Aisyah, sekarang Asia. Jangan terbalik ya, S-nya di depan. Asia. Istri Firaun. Dia sabar. Saya tanya sama ibu. Suami ibu siapa? Firaun atau siapa? Oh enggak ada sejak tadi. Sejak tadi. Musibah. Sudah ditakdirkan 50.000 tahun yang lalu. Enggak usah sedih, biasa aja. Biasa. Tinggal makan aja. Enggak usah panik, Bu, biasa.
Asia istri Firaun. Suami ibu siapa? Bukan Firaun kan? Muslim kan, seorang muslim. Tapi Ustaz, muslim tapi dia jarang ke masjid. Sabar. Kan lebih baik daripada Firaun. Ustaz, suami saya ya seringnya sering keluar nggak pernah di rumah. Atau jarang ngajak saya jalan-jalan. Udah sabar, cuma gitu doang. Masih alhamdulillah suaminya muslim, bisa memberikan kepada kita anak, memberikan rumah di Kemang Pratama itu udah bagus banget. Ya dia suka marah ya dengarkan saja. Dia suka apapun kekurangan suami sabar. Yang penting dia bukan Firaun. Selesai. Masih aja si Firaun sabar, Bu. Disiksa, Bu. Ibu pernah disiksa sama suami? Diikat, dicambuk. Belum pernah kan? Paling banter ibu itu dimarahin itu aja, diomelin itu paling banter. Enggak Ustadz, KD, RT, itu kekerasan dalam rumah tangga. Paling dipukul pakai apa? Pakai sapu, pakai tangan, pakai dong. Pokoknya musibah ibu itu nggak ada apa-apanya. Ya, Asia ini masya Allah, ibu tahu nggak Asia itu diikat, karena ketahuan kan, diikat, habis itu dicambuk. Ibu pernah merasakan cambuk nggak? Perih Bu. Wah, langsung luka ceret kayak kalau ibu ingin tahu rasakan cambuk, ambil pisau dicret, itu cambuk, cat, perih kan? Cambuk lagi pret, kena kayak disayat oleh pisau. Ya Allah, tapi beliau tidak sakit, tidak merasa sakit. Loh, kok bisa Ustaz? Apa dia punya ilmu kekebalan? Punya jimat? Enggak. Beliau itu menurut para ahli sejarah, ketika dicambuk itu dilihatkan di depannya itu surga, rumah di surga. Kayak kita lihat televisi yang besar banget tuh, Kemang Pratama itu. Kayaknya di depan itu ada televisi gitu loh. Di bayangan dia itu kok terbayang surga, rumah di surga. Ibu kalau lihat sinetron, lihat sepak bola, atau lihat apa saja yang ibu menarik, bagus sekali, ini ceritanya gitu kan. Ibu ditawarin minum, nanti lah. Nanti ada bapak-bapak tua, kakek-kakek, nggak pakai baju, Bu. Kakek-kakek sudah ompong. Di sini ada teh, lihat sepak bola. Mau gol, nggak jadi gol. Jadi sampai 1 jam itu dipegang, nggak jadi minum. Karena tertarik dengan sepak bola itu. Maksud saya Bu, kalau orang sudah lihat sesuatu yang menyenangkan, lupa minum, lupa makan. Ini lupa juga. Udahlah, pegang aja. Mana ini? Udah nggak apa-apa sini. Dengar. Ibu-ibu yang kami hormati, jadi Asia ini termasuk perempuan yang sabar dicambuk oleh Firaun. Karena melihat Asia kok nggak kesakitan, ya waktunya udah habis ya, sudah ditakdirkan 50.000. Maka diperintahkan Al-Gojunya tindih dengan batu besar. Sebelum Al-Gojunya menindih dengan batu besar, Allah telah mencabut nyawanya. Sudah mati, baru ditindih, maka enggak kesakitan sama sekali. Enggak kesakitan ketika dicambuk, enggak kesakitan ketika ditindih, karena Allah sudah mengambil nyawanya. Alhamdulillah, itu salah satu contoh bagaimana seorang perempuan yang tegar ketika diuji. Yang keempat, tangguh dalam menjaga kehormatan dan akhlak. Surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarruzna tabarrujal
jahiliyatil ula, ibu-ibu jangan tabarruj ya di luar rumahmu dengan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya menggunakan pakaian-pakaian yang tidak syar'i ya. Contohnya siapa? Contohnya Maryam. Maryam ini masya Allah bu, kalau kita cerita beliau itu nggak pernah ketemu laki-laki ya, hidupnya cuma di masjid aja. Bukan hanya Senin aja bu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di masjid. Mungkin masjidnya nyaman kayak gini, mendingan di masjid. Di rumah ngapain di rumah? Maryam di masjid terus, jarang ketemu laki-laki, taat beribadah, menjaga kehormatan, teguh menghadapi ujian. Tapi ya kok terkena fitnah dia hamil tanpa suami. Coba ibu kalau hamil tanpa suami gimana rasanya? Kayak mau mati aja kan. Ibu punya anak hamil tanpa suami, kayak kepengen mati aja. Maka sampai Maryam juga mengatakan, saatnya saya mati terlebih dahulu sebelum saya hamil tanpa suami ini ya. Tapi masya Allah dia sabar, akhirnya ya dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam dan menjadi wanita yang solehah yang masuk surga pertama kali. Ada 4 ya, Khadijah, pertama Asiyah, Khadijah, Maryam dan siapa bu? Dan Fatimah. 4 perempuan yang pertama kali masuk surga. Pertama Khadijah, yang kedua Khadijah, yang kedua pertama diurutkan ya, Asiyah, Maryam, Khadijah ya, Khadijah baru Fatimah. Aisyah nggak ada bu. Aisyah masih kalah dengan 4 orang ini. Nah, ini pertama kali masuk surga. Sayyidatun Nisa, perempuan yang paling hebat di dunia ini ada 4. Baik, Pak, saya lanjutkan karena waktu sudah mepet. Nomor berapa, Bu? 5. Tangguh sebagai istri dan ibu ya, karena pasti di sini semuanya adalah istri dan ibu. Dalilnya surat An-Nisa 34. Fas-sholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah. Qanitat itu apa? Yang taat sama suami, Allah dan Rasul sama suami. Makanya ibu, yang paling terberat bagi ibu-ibu itu apa bu? Taat sama suami. Ustaz, tapi dia nyuruh yang sesuatu, taat bu. Tapi saya nggak setuju, taat bu, selesai. Tapi suruh pindah ke tempat di kampung sana, saya nggak betah, taat bu. Ini nyolongkan anaknya di mana? Saya kepengen anak saya sekolah di sini, suami saya kepengen sana, itu sudah taat bu, selesai. Apa nggak boleh diskusi? Boleh diskusi, tapi kalau sudah mentok, maka ikutin suami. Memang paling berat bu, tapi dengan ketaatan itu, insya Allah ya ibu akan dapat pahala yang sangat besar. Jadi istri itu nggak mesti pinter-pinter banget, yang penting dia taat sama suami selama tidak menyuruh kepada yang maksiat. Siapa contohnya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini bu, bukan Ummu Salamah ya. Muslim ini suaminya murtad. Jadi gini, dia itu suaminya Abu Sulaim. Suaminya namanya Malik. Suaminya Malik bu ya. Suaminya Malik. Malik ini nggak masuk Islam bu. Ini orang Ansor ya. Malik ini nggak masuk Islam. Justru dia malah pergi ke mana? Pergi ke luar negeri malah. Akhirnya dia punya anak satu, Anas ini sendiri. Udahlah dia janda, anaknya sendiri, menafkahi anak sendiri. Tapi dia pintar bu, anaknya dititipkan kepada Rasulullah. Umur 8 tahun, ya Rasulullah, 8 tahun saya titipkan sama antum lah, terserah mau disuruh apa saja, suruh nyapu, suruh apa, yang penting sama antum. Sudah. Jadi serahkan sama Rasulullah selama 10 tahun sama Rasulullah. Angkat, yang bawa tasnya, yang bersihkan apanya. Makanya Anas ini paling banyak hadisnya. Ini Ummu Sulaim bu, nanti kapan kita bahas Ummu Sulaim luar biasa ini ya. Dia
orang yang sendiri ya janda tapi masya Allah sampai tuanya bukan nggak menikah kecuali satu dengan Tolha, bukan Tolha, dengan Abu Tolha, namanya Abu Tolha, suami barunya Abu Tolha. Abu Tolha ini kafir, dia melamar Ummu Sulaim, nggak mau, kamu kafir. Terus saya punya uang banyak, oleh kamu yang banyak, kamu kafir. Kamu menikah dengan saya, syaratnya satu apa? Masuk Islam. Itu boleh, Bu. Maharnya masuk Islam. Setelah masuk Islam punya anak. Anaknya bayi, meninggal lagi. Itu Abu Tolha sudah apa namanya panik. Tapi istrinya Muslim tenanglah, tenang. Anakmu ya sudah istirahat. Padahal sudah meninggal. Saya bilang sudah istirahat. Ternyata pagunya beritahu, ternyata sudah meninggal. Wah, marah-marah itu Abu Tolha, datang kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memuji Ummu Sulaim karena sabar, ya. Dan akhirnya digantikan oleh Allah dengan anak-anak yang sangat banyak, 9 anak habis itu lahir dan semuanya menjadi anak yang solehah yang hafidhul Quran. Ya, itu Ummu Sulaim. Yang keenam, tangguh dalam dakwah dan amal sosial. Dalilnya surat At-Taubah ayat 71, ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Pernah dengar, Bu? Dia perempuan yang ikut berperang luka-luka, ya. Membela Rasulullah hingga terluka. Coba ibu-ibu yang keren banget nih, ikut perang, ya, sampai dia terluka. Ya, ini termasuk perempuan yang sabar, ya, dalam membela Islam. Yang terakhir nomor 7 aja, pokoknya terakhir, tangguh dalam doa dan tawakal kepada Allah. Dalilnya surat At-Tolak ayat 3, ya. Siapa di antaranya? Hajar. Ibu-ibu, saya pikir nggak ada satupun dari ibu-ibu yang kayak Hajar, Siti Hajar. Udah, dia itu istri kedua. Tahu, Bu, istri kedua ya, Bu, ya? Itu mesti istri pertama cemburu. Udah, Ibrahim, itu Hajar itu masalah, udah usir sana. Ya Nabi Ibrahim nggak usah apa-apa, akhirnya ditaruh di tempat, mendingan tempatnya masih satu kota, di kampung, di tengah padang pasir, sama anaknya Ismail, nggak diberi nafkah, nggak diberi air. Subhanallah, ya. Beliau satu aja, Bu, yang saya sampaikan untuk Hajar ini satu aja, karena ceritanya panjang, satu aja. Apa, Bu? Apa kira-kira dari Hajar ini? Wah Ibrahim, siapa yang nyuruh kamu meletakkan saya di sini? Yang nyuruh Allah. Kalau begitu, apa, Bu? Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan anak saya. Coba ibu bisa nggak bilang kayak gitu? Wahai suamimu, yang nyuruh kamu siapa? Allah. Ya sudah, insya Allah baik. Jadi kalau yang nyuruh Allah selesai, Bu. Kalau itu ketaatan kepada suami karena perintah Allah, ya sudah, tidak usah gelisah. Makanya dari situlah kesabaran Hajar menimbulkan namanya ibadah haji. Menjadikan ibadah haji itu karena nama Hajar. Sofa dan Marwah itu Hajar, Zam-Zam itu Hajar, bukan Siti Saroh. Ya, Siti Saroh malah kurang terkenal, ya. Padahal istri pertama lebih cantik, lebih berwibawa. Cuma karena yang diuji Siti Hajar, dia terkenal Siti Hajar. Jadi kadang-kadang Allah itu menguji kita itu untuk mengetahui kesabaran kita. Walaupun sama-sama baik, kedua-duanya baik, tapi yang terkenal adalah Hajar karena kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu, ya. 7 poin ketangguhan seorang perempuan. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, ketangguhan, sehingga kita bisa hidup dengan sabar, dengan tenang, tidak marah-marah, tawakal kepada Allah, dan itu membuat kita sehat, Bu. Kalau jarang sedih itu sehat, bisa sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat, Bu, ya. Amin. Asal jangan banyak pikiran. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ya. Mohon maaf nih, jadi tinggal berapa? 5 menit, ya. Silakan, Bu.
bertanya, karena biasanya juga saya beri 20 menit nggak ada yang nanya. Silakan. Ibu-ibu, karena waktunya sudah tinggal 5 menit, diberi satu pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, silakan. Ya kan, nggak ada kan. Ibu itu pemalu, nggak apa-apa. Pokoknya kona'ah, sudah nerima Ada yang apa mau ada. bertanya, ibu silakan. Mumpung ada Ustazah di sini. Silakan. Satu pertanyaan. Nah, Ya, boleh. alhamdulillah mewakili. Ya. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaannya berhubungan dengan yang terjadi musola yang ambruk itu Ustaz. Oh, yang di pesantren. Ya. Ya, Nah, konsil. kita kan harus menerima itu sebagai takdir. Nah, tapi sebagai pelaku, istilahnya mungkin yang punya pondok yang mau meningkatkan untuk jadi berapa lantai, padahal harusnya cuma berapa lantai, atau pelaksananya yang kurang sesuai itu, bagaimana Pak Ustaz? Mungkin ada sebagian orang yang pengen ini harus ada keadilannya gitu. Memang bagi yang anaknya sudah meninggal ya itu takdir gitu, tapi kita sebagai yang melihat harus ada nih yang bertanggung jawab gitu. Menurut Pak Ustadz bagaimana menyikapinya? Ya, baik Bu, baik ya. Kayak tadi Bu, saya ditabrak. Terima kasih Ibu Dian. Ya, dari belakang. Ya kan? Mobilnya gitu kan? Takdir enggak itu? Takdir, sudah 50.000 tahun. 50.000 tahun yang lalu yang sudah ditakdirkan itu mau ketabrak belakang. Tetapi saya bilang, Pak, nggak apa-apa, sudah takdir, cuma Bapak harus tanggung jawab. Ya gimana, minimal perbaikilah. Ya sudah, saya nggak punya uang seadanya. Jadi kantong dikeluarin, ya sudah dikeluarin dari kantong, nggak cukup nggak apa-apa. Yang penting ada rasa tanggung jawab. Dia ngaku, saya salah, saya ngantuk. Ah itu, makanya sama Bu, yang bangun tadi. Jadi itu harus diteliti. Saya nggak tahu perkembangannya ya. Itu harus benar kata ibu ya. Itu mestinya hanya 1 lantai ya atau 2 lantai, tapi mau ditingkat. Jadi berarti menyalahi aturan. Ada surat izin membangun, ada enggak? Ada enggak surat izin bangunnya? Nah itu salah. Surat izin meningkat itu aja pakai surat izin juga. Makanya rumah kita nggak tingkat, mau ditingkat lagi kan ada izin meningkat kan ada. Dicek dulu pondasinya untuk berapa tingkat. Jangan memaksa. Itulah pentingnya ilmu dunia. Jadi gini, ilmu agama itu harus ditopang dengan ilmu dunia. Nggak boleh tawakal tanpa ilmu. Tawakal itu pakai ilmu. Maka saya setuju, itu harus ada yang disalahkan seandainya terbukti menyalahi aturan. Islam itu pasti Bu mengajari kita harus ikuti aturan. Aturan itu untuk keselamatan kita, termasuk bangun. Ini sudah sesuai dengan ini ya. Masjid ini insya Allah sudah sesuai ya. Insya Allah sudah sesuai di tengah kota kok. Jangan di kampung itu ya. Nah itu Bu, saya setuju bahwa itu perlu diteliti. Kalau terbukti salah ya dihukum. Karena mengakibatkan korban jiwa itu nggak main-main Bu. 1 orang itu jiwa itu lebih lebih berharga Bu daripada dunia seisinya. 1 jiwa muslim itu harganya mahal itu Bu. Apalagi anak pesantren, mungkin hafidhul Quran. Coba ibunya gimana sih? Enggak ada kan di sini anaknya, ibunya ada di sini, ibu anaknya di sana enggak kan? Coba sebagai ibu kira-kira sedih enggak? Itu kemarin tuh ada anak SD ya main-main, berjalan sama gurunya tapi main-main di pinggir sungai. Sungainya deras, masuklah 1 orang 2 orang di situ terseret banjir,
sampai berapa kilo gitu, ditemukan sudah tewas. Ibunya dengar gimana? Sedih? Enggak, pingsan. Bukan hanya sedih, pingsan. Udah, enggak nyambung sininya. Kenapa? Karena enggak ikut pengajian di Baitul Jihad. Dia bukan, dia orang Bekasi tapi enggak pernah ke sini. Kalau kita paham ini Bu, sedih-sedih tapi hanya 3 menit. Wah, udah sedih, habis itu ingat, ini sudah ditakdiri 50.000 tahun yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutannya apa? Allahumma jurni fi musibati wahlufni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan pelakunya yang terbukti salah ya harus dihukum supaya enggak terjadi lagi. Saya setuju itu Bu ya. Saya kira itu Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pengajian kita pagi hari ini membuat kita menjadi semangat dan kuat kembali, tidak loyo. Kalau ada musibah kita sabar Bu ya. Mudah-mudahan Allah SWT mengganti yang lebih baik, memberikan pahala dan memberikan husnul khotimah dalam diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam anak ya, dan keluarga besar kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.